ini tuh bisa dipisahkan. Atribut ini bisa dipisahkan loh. Ya, sebetulnya atribut ini bisa dipisahkan loh. Sudah direcord jadi ini saya stop recordnya. Hmm. Oke. Sebetulnya jurusan ini kan untuk yang bentuk normal kedua, jurusan kan masuk di NIM. Ya. Begitu, begitu kita masuk ke bentuk normal ketiga, apakah ada yang ketergantungan transitif? Jawabannya adalah ada. Nah, jurusan itu sebenarnya bisa kita pisahkan dari data ataupun entitas mahasiswa. Ya, ini harus bisa ya, ini bisa kita pisahkan jurusan ini. Ya, jadi menjadi entitas tersendiri, yaitu entitas jurusan, misalkan gitu. Ya, sehingga bentuknya seperti ini. Ya, katakanlah apa namanya? Ini bentuknya jadinya gini nih. Ini kan bentuk kedua nih. Ini nama, jenis kelamin, jurusan, status, alamat, bulan anggota, sama tanggal daftar. Ya, kemudian di bentuk norma ketiga, ini ternyata ada nih yang transitif nih, yaitu jurusan. Jurusan itu masih kita bisa pecah nih, gitu. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Ada NIM, ini jangan dulu lihat entitasnya ya. Ada NIM, ada kode jurusan, ada nama, ada jenis kelamin, ada alamat, ada status. Nah, yang jurusan tadi kan kita pisahin nih, keluarin. Nah, itu kita ganti dengan menggunakan indeks, yaitu misalkan kode jurusan ya, atau ID jurusan gitu loh. Jadi diganti dengan indeksnya ya, sehingga di sini muncul sebuah entitas baru ya, yang isinya itu atributnya adalah kode jurusan dan jurusan. Nah, kemudian untuk yang tanggal daftar tadi, nah tanggal daftar tadi kan isinya adalah kode anggota, NIM, kemudian tanggal daftar. Jadi ini ada tiga buah entitas jadinya ya. Jadinya ada tiga buah entitas. Dari relasi mendaftar itu terbentuk tiga entitas gitu. Relasi mendaftar itu kan dari dua entitas. Nah, setelah kita normalisasikan, itu menjadi tiga buah entitas. Tinggal kita berikan nama ya pada tiap-tiap entitasnya. Nah, untuk yang kode jurusan dan jurusan namanya apa nih? Misalkan, oh ini namanya adalah jurusan. Itu ya. Untuk yang berikutnya, NIM, kode jurusan, nama, jenis kelamin, alamat, status. Ini namanya apa nih? Kira-kira yang enak, yang pas. Oh, ini jurusan, ini mahasiswa namanya ya udah kita tulis mahasiswa. Nah, kemudian untuk yang kode anggota NIM sama tanggal daftar ini maunya apa nih? Namanya. Oh, ya udah kita berikan nama anggota aja gitu. Jadi maksudnya itu dia apa namanya? Ada kode anggota, ada NIM, ada tanggal daftar. Jadi itu dia terdaftarnya itu atau mendaftar sebagai anggota itu tanggal berapa? Gitu loh. Kan bisa diketahui ya. Kemudian siapa yang daftarnya? Oh, ini dari mahasiswa ini gitu kan. Siapa? Dia itu jurusan apa sih? Ya, ini bisa dicari dari tabel jurusan. Ya, dari entitas jurusan. Seperti itu. Ya. Sehingga hasil akhirnya kita memiliki tiga buah entitas gitu ya, dengan masing-masing atribut yang sudah kita normalkan. Jadi ini sudah tidak ada redundansi data ya, dan juga sudah tidak ada anomali update. Sampai sini dulu ada yang mau didiskusikan, ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, atau yang masih kurang jelas silahkan. Saya berikan kesempatan. Silakan ada yang didiskusikan.
Tidak ada yang didiskusikan ya. Berarti kita lanjut. Nah, langkah berikutnya ialah kita masuk ke dalam physical database design. Setelah conceptual data modeling, kemudian kita bikin logical database design, lalu kita sekarang buat ke physical database design. Nah, di dalam physical database design ini kita sudah membuat apa namanya SQL-nya gitu ya. Kita sudah membuat SQL-nya. Nah, di sini katakanlah misalkan database-nya namanya Purpose ya. Jadi create database Purpose. Nah, kemudian tadi tabel itu ada apa aja sih? Nah, ini jurusan, mahasiswa sama anggota gitu kan. Jadi kita bikin 3 buah tabel. Nah, ada tabel mahasiswa, ada tabel Purpose, ada tabel jurusan gitu kan. Nah, untuk yang mahasiswa, nah ini NIM, Varchar 20 nol. Kode jurusan NIM, bla 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 bla. Primary key-nya adalah NIM. Ya. Untuk yang tabel anggota, nah ini ada kode anggota, ada NIM, ada tanggal daftar. Primary key-nya adalah kode anggota. Nah, untuk yang tabel jurusan, nah di sini ada kode jurusan dan juga jurusan. Untuk primary key-nya adalah kode jurusan. Gitu loh. Nah, ini kan untuk yang ideal kan udah coba kita praktekkan. Ada pertemuan kemarin ya minggu yang lalu. Nah, tinggal kita bikin yang relasi meminjam. Nah, proses relasi meminjamnya pun juga sama seperti yang tadi. Ya, mana meminjam. Nah, meminjam itu yang ini ya. Meminjam ini dia dari anggota, dari buku. Nah, kita masukin dulu semua atributnya nih, bentuk tidak normalnya. Mulai dari kode anggota, NIM, tanggal daftar, jurusan, alamat, kode pinjam, nomor buku, kode anggota, kemudian ada denda, tanggal kembali, tanggal pinjam, lalu nomor buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, jenis. Semua kita masukkan untuk bentuk tidak normal. Lalu tinggal kita proses ke bentuk normal pertama. Ya, bentuk normal pertama itu apa? Bentuk normal pertama itu kita memisahkan apa namanya atribut yang nilainya tidak tunggal. Jadi atribut-atribut yang sudah ada nilainya, kemudian masih muncul, kita hilangkan. Jadi hilangkan itu semua atribut yang sudah ada nilainya. Ya, kita hilangkan semua. Nah, lalu masuk ke yang kedua. Yang kedua itu adalah memisahkan ketergantungan fungsional, baik secara parsial maupun secara penuh, gitu ya. Nah, kita pisahkan mana nih kira-kira nih yang dia ini merupakan bahasa bahasa simpelnya tuh kita kelompokkan ya. Kita jadi ini tuh punyanya siapa, ini tuh punya siapa. Nah, kasih garis gitu. Yang NIM ini dia anggotanya mana nih membernya nih. Nah, NIM ini membernya ke nama, ke jenis kelamin, ke jurusan, ke status sama ke alamat gitu. Masuk enggak ke tanggal daftar NIM? Enggak dong, beda. Ya, ini tuh beda definisi antara tanggal daftar dan juga NIM. Jadi nggak masuk. Nah, kemudian untuk yang apa namanya? Untuk yang parsialnya nih, kita cek. Nah, itu kan tadi kan yang penuhnya, ya. Ini yang penuhnya nih, ini yang penuhnya. Sekarang yang parsialnya mana nih? Yang parsialnya, itu ini ada ada tanggal daftar, ada kode anggota, sama ada NIM. Jadi untuk kode anggota itu dia punya tanggal daftar, gitu kan. Nah, ini ketergantungannya ke sini. Jadi tanggal daftar ini membernya kode anggota. Tapi siapa yang daftar, gitu kan. Kita kan harus tahu, ya siapa yang daftar. Kita harus tahu kan. Berarti kita harus masukin NIM. Ya, jadi NIM ini dia ketergantungan fungsional secara parsial ke sini. Ya, jadi hanya sebagian, gitu loh. Nah, setelah kita pisahkan, ya untuk yang ketergantungan fungsional atau fungsional dependensi yang kita pisahkan, baru kita masuk ke dalam tahapan yang bentuk ketiga, yaitu ialah apa namanya memisahkan ketergantungan transitif atau transitif dependensi. Jadi kita cek mana yang sekiranya dia ini sebenarnya bisa kita pisahkan nih. Jadi bukan membernya si entitas tersebut gitu. Nah, seperti ini jurusannya bisa dipisahin nih jurusan nih gitu. Ya, bisa dipisahin. Jadi misalkan jurusannya adalah jadi entitas baru ya, entitas jurusan. Jadi yang di sini tuh bukan jurusan, tapi kodenya atau indeks dari si entitas jurusan.
gitu loh. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Ya. Nah, nanti teman-teman semua latihannya ialah untuk membuat normalisasi dari relasi meminjam. Ya, prosesnya sama seperti yang tadi, gitu loh. Oke, sampai sini ada yang didiskusikan? Ini tugas untuk nanti ya dikumpulkan di depan via e-learning biasa. Ada yang mau diskusikan? Tidak ada? Jika tidak ada, kita skors dulu waktu ya selama 5 menit untuk beristirahat. Oke, nanti kita masuk lagi, mulai lagi jam 11.05. Kita akan coba praktekkan apa namanya DML dan juga TCL. Sampai bertemu 5 menit kemudian.
Oke, waktu 5 menit sudah berlalu. Kita mulai lagi ya, sesuai dengan apa yang tadi telah kita sampaikan. Telah saya sampaikan bahwa kita akan membahas tentang data modeling language ya, data modification language, sorry. Nah, kita cek dulu ya. Saya buka dulu. Oke, terlihat sharing screen-nya? Terlihat, Pak. Oke. Nah, sekarang kita coba bedah ya. Nah, kemarin kita sudah membahas data definition language, gitu kan. Nah, sekarang kita ke data manipulation, ya, data manipulation language. Sambil ke sini nih, TCL, Transaction Control Language. Ya. Kalau DCL adalah Data Control Language. Nah, ini bisa dicek ya. Di sini ada SQL comment. Nah, ini dia. Ya. Jadi kalau DDL itu kan mulai dari create, ya, kemudian ada alter, ada drop, ada rename, ada truncate, ada comment. Ada kalau misalkan DML ini ada select, ada insert, ada update, ada delete, ada merge, call, ada explain. Ini ada grant, ada revoke. Kalau TCL, nah ini ada commit, ada rollback, ada set point, ada set transaction. Ya. Nah, sekarang kita fokusnya di sini dulu, DML dulu. Ya, DDL kita kemarin sudah, DML sekarang. Jadi kalau misalkan kita buka nih, ya pakai SQL Yoke ya. Pakai SQL Yoke kemarin kita sudah membuat sebuah database ya. Nama database-nya itu apa kemarin? Minggu yang lalu tuh kita bikin database yang perpus ya. Kalau nggak salah perpus deh, perpustakaan. Oh sorry, perpus ya. Database perpus. Nah, di sini ada 3 tabel, ada tabel anggota, ada tabel jurusan, ada tabel mahasiswa ya. Mahasiswa, jurusan, sama anggota. Nah, ini ya. Jadi eh, ada 3 anggota, ada 3 tabel, yang mana tabel ini merupakan hasil dari normalisasi yang tadi ya, yang tadi udah kita lakukan. Ada mahasiswa, ini isinya adalah NIM, kode jurusan, nama, jenis kelamin, alamat, dan status. Status ini adalah aktif dan tidak aktif gitu ya. Ini direpresentasikan dengan boolean, yang mana punya nilai defaultnya itu adalah true aktifnya. Ini ya, ada status boolean gitu kan, defaultnya adalah true. Oke, kemudian ada tabel anggota. Nah, isinya adalah kode anggota, kemudian nama NIM, tanggal daftar. Nah, ini kode anggota, NIM, sama tanggal daftar. Dan juga ada tabel jurusan. Isinya adalah kode jurusan dan juga jurusan. Nah, sekarang kita akan melakukan sebuah data manipulation language. Jadi untuk memanipulasi data, ya, itu perintahnya dengan menggunakan select ataupun dengan menggunakan insert, update, delete, dan yang lainnya. Nah, sekarang select itu digunakan untuk apa namanya, melihat ya, isi dari tabel. Misalkan melihat tabel dari jurusan, keseluruhan isi dari tabel jurusan. Berarti select bintang from jurusan. Ini ya. Jangan lupa belakangnya pakai titik koma. Kemudian kita eksekusi. Bisa kita blok atau kita simpan kursor di dalam statement tadi ya, sebelum titik koma. Nah, kalau setelah titik koma kita eksekusi, ini kosong ya, nggak ada statementnya. Jadi kita simpan kursornya di sebelum titik koma ya, di dalam statement tadi, atau bisa kita blok, tekan F9 atau run yang ada di sini ya, execute query. Nah,
Di bawah di sini adalah editornya. Sorry, ini adalah datanya, ya, hasilnya. Di sini ada result. Kalau data, ya, isi dari data tabelnya. Kalau kita lihat mahasiswa ini, kalau kita lihat anggota ini, ya, ini jurusan. Nah, result ini hasil dari query yang kita eksekusi. Ya. Kalau info ini dia kan apa namanya, keterangan, ya, keterangan dari si table itu atau summary-nya. Gitu. Select bintang from jurusan ini masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena belum kita isi, ya, tabelnya. Nah, sekarang kita isi. Isinya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan perintah insert. Nah, di sini ada insert, ya, insert, update, delete. Nah, kita fokus ke tiga itu. Insert, update, dan delete. Nah, kita cek. Nah, untuk DML atau Data Manipulation Language. Jadi statement dari DML ini, ya, itu digunakan untuk memanage data, ya, memanage data. DML ini ada dua, ada yang procedural DML, ada yang deklaratif DML, atau biasa juga disebut dengan yang non-procedural DML. Apa itu yang prosedural? Yang prosedural itu jadi kita membutuhkan user untuk menspesifikasikan data apa yang kita butuhkan dan bagaimana cara untuk mendapatkan data tersebut. Nah, itu menggunakan yang prosedural. Kalau yang not, yang deklaratif, nah ini juga bisa disebut dengan non prosedural. Jadi ini membutuhkan user untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana data itu diambil. Nah, deklaratif DML juga biasanya digunakan untuk belajar, ya, dan juga menggunakan prosedural DML. Nah, bagaimanapun sejak user tidak, ya, doesn't have to specify, dia tidak membutuhkan untuk menspesifikasikan bagaimana data itu didapatkan, jadi si database system itu akan menggambarkan, ya, efisiensi untuk mengakses data tersebut. Nah, beberapa contoh dari SQL command untuk yang DML itu adalah select, insert, update, dan delete. Nah, select ini untuk meretrieve data atau untuk menerima data dari database. Ya. Insert, nah, itu untuk menginsert data ke dalam table atau menyisipkan data ke dalam table. Update itu untuk mengupdate data yang telah ada di dalam table. Delete itu untuk menghapus seluruh record dari table. Ya. Nah, tapi tergantung juga nanti ada kondisinya. Apa yang akan kita hapus? Apakah seluruhnya atau beberapa bagian? Nah, contoh misalkan seperti ini, select instruktur titik name from instruktur, where instruktur titik department name sama dengan history. Nah, perintah ini untuk menampilkan nama dari tabel namanya instruktur. Ya, di sini ada satu buah kondisi where, yang mana kondisinya itu adalah departemen name dari tabel instruktur itu adalah history. Jadi nanti dia akan menampilkan seluruh eh, nama instruktur yang ada di departemen history. Gitu loh. Ya. Nah, contoh misalkan sini sekarang, select bintang from jurusan. Nah, tanda bintang di sini adalah tanda asterisk untuk menampilkan seluruh, berarti, ya. Retrieve all data. Kalau misalkan kita mau menampilkan yang kolom jurusan aja, berarti kita select jurusan, from jurusan. Kita eksekusi, maka di sini yang nampil adalah jurusan. Ya. Yang munculnya di sini hanya jurusan. Atau saya buka di sini, ya, SQL use purpose. Oke, saya perbesar dulu. Nah, ini ya, use purpose. Kemudian select jurusan from jurusan. Nah, ini masih kosong. Nah, belum ada. Sekarang kita coba insert. Ya, sekarang kita coba insert. Insert.
Nah, insert apa di sini? Ya, misalkan kita mau menginsert data jurusan. Ini kan jurusan ini kan kalau misalkan kita lihat strukturnya, ya kalau misalkan kita lihat strukturnya, ini ada kode jurusan dan juga ada jurusan. Ya, sekarang kita masukkan. Kalau yang enaknya gini, yang enaknya itu kalau pakai SQL ya, misalkan kita langsung bisa input di tabularnya di sini. Ya, nah yang penting itu kita buka tabel jurusan, kemudian kita buka tabel data. Di sini kan, nah lihat ada grid view, ada form view, ada text view. Ya, nah kita bisa pilih yang form view ataupun yang grid view. Misalkan yang di grid view kita ketik di sini kode jurusannya misalkan TI 11 ya, atau misalkan TI 23 ya. Kemudian jurusannya misalkan teknologi informasi. Nah, kalau udah kita simpan, klik save ini, save change. Nah, ini sudah ada, sudah tersimpan ya. Ini kalau misalkan kita langsung masukkan data ya secara langsung nih tanpa menggunakan perintah. Nah, kemudian kita coba cek di sini. Select dulu ya, select bintang from jurusan. Nah, ini muncul tuh. TI 23 pada jurusannya adalah teknologi informasi. Misalnya kita mau lihat yang jurusan aja, select jurusan from jurusan. Nah, maka yang muncul hanya jurusan, gitu ya. Nah, kita lihat historinya ini adalah eh, apa yang tadi kita lakukan di dalam apa namanya table data tadi kita melakukan apa? Kita kan melakukan insert data ya. Nah, lihat di sini muncul tuh insert into purpose titik jurusan. Nah, di sini ada purpose. Purpose ini adalah database. Jurusan ini adalah tabelnya. Atau kita bisa tulis secara langsung ya, tulis secara langsung seperti insert into jurusan, jadi tanpa menggunakan nama database-nya. Nah, tanpa menggunakan nama database-nya ini bisa ya. Kemudian di sini ada tanda backtick ya, ini ada tanda backtick, ada tanda backtick, ini ada tanda backtick. Nah, tanda backtick di situ menandakan bahwa ini merupakan sebuah eh, apa namanya sebuah identifier ya, ataupun bisa dikatakan objek ya, sebuah objek, bukan sebuah function. Perlu nggak sih ada backtick? Nah, ini jawabannya perlu nggak perlu ya. Sangat diperlukan apabila kita membuat sebuah tabel yang mana tabel itu merupakan function dari SQL. Contoh misalkan gini. Nah, kalau misalkan nih, ini kan function ya, tuh yang dicetak biru ini bisa function. Misalkan kita bikin table yang namanya itu table order, ya. Misalkan select bintang from order. Nah, lihat order, order ini merupakan sebuah fungsi dari SQL, ya, sebuah sintaks dari SQL, gitu loh. Nah, ini kalau misalnya kita eksekusi, ini dia akan error. Kenapa akan error? Karena dia tidak mengenal order ini sebagai table, ya, atau sebagai objek, tapi merupakan sebagai sebuah fungsi, gitu loh. Maka agar dia menjadi sebuah objek, kita gunakan tanda backtick, ya, yang di atas tab tuh di pinggir angka 1 di keyboard itu kan ada backtick, ya, dipakai order, gitu loh. Select bintang from order. Nah, maka ini jadi objek, gitu ya. Jadi kalau misalkan apakah kita harus menggunakan backtick atau tidak, tergantung penggunaan, ya. Tapi untuk lebih amannya pakai backtick. Insert into jurusan, ya. Kemudian dalam kurung apa aja isinya di sini yang mau kita insert ke dalam tabel jurusan ini. Nah, kan si tabel jurusan tadi kan punya dua anggota. Punya dua atribut. Ada kode jurusan, ada jurusan. Ya, kita masukkan di sini kode jurusan. Satu lagi adalah jurusan. Apakah harus pakai backtick? Mau pakai silakan, mau tidak juga silakan. Ya, yang pasti kita harus kalau nggak pakai backtick, kita harus memastikan bahwa nama kolom
yang kita buat itu bukan merupakan sintak ataupun function dari SQL-nya. Ya. Nah, setelah ini kita tulis nilainya. Ya, kita tulis nilainya. Select into jurusan, kode jurusan, kemudian jurusannya apa, lalu nilainya kita masukkan. Nilainya misalkan, nah ini kita pakai kutip 2. Ya, mau pakai kutip 2 atau maupun pakai kutip 1 ini nggak masalah ya. Sekarang kita pakai kutip 2 deh untuk menjelaskan bahwa ini adalah string. Ya. Jadi biar biar jelas aja ya, pakai kutip 2. Misalkan kode jurusannya IF23. Kemudian koma, isi dari jurusannya adalah misalkan informatika. Kutip 2. Setelah itu kita tutup. Nah, ini udah selesai sampai sini. Kita titik koma, lalu kita eksekusi enter. Nah, di sini akan muncul query oke. Satu row affected. Nah, sekarang kita cek. Misalnya bintang from jurusan. Nah, sekarang sudah ada 2 eh, record. Ya, kita cek juga di sini. Ya, di table data kita refresh. Ini akan muncul IF23 dan TI23. Ya, IF23 adalah informatika, TI23 adalah teknologi informasi. Nah, pertanyaannya bisa nggak sih kita isi eh, ataupun kita menyisipkan data di jurusan, ya, tapi hanya jurusannya aja tanpa menggunakan kode jurusan, atau kita isi kode jurusannya aja tanpa menggunakan jurusan, bisa atau enggak? Nah, sekarang gini, insert into jurusan, kode jurusan, value nilainya adalah misalkan udah TI misalkan SI 23 misal, ya. Nah, ini saya kasih kutip lupa, ya, kita kasih kutip. Nah, kemudian kita eksekusi, bisa atau enggak? Coba menurut teman-teman bisa atau enggak? Menurut saya bisa sih, karena kan kode ya. Oke, bisa ya, coba kita enter. Oke, bisa ya, kode jurusannya masuk. SI23 ini masuk ke dalam kode jurusan. Kalau kita lihat, select bintang from jurusan, muncul SI23, tapi jurusannya kosong, tidak ada. Ya, kenapa tidak ada? Ya, karena tidak kita masukkan. Yang kita masukkan hanya kode jurusan. Nah, sekarang saya balik. Bisa nggak kalau misalkan ya, insert into jurusan, yang kita masukkan hanya jurusannya, tanpa kita masukkan kode jurusannya. Misalkan jurusannya coba. Nah, bisa atau enggak? Bisa atau enggak? Coba. Ayo, Hasilnya error mungkin. coba ya. Ini bisa. Nah, dia masih bisa. Ya, kita cek lagi. Select bintang from jurusan. Nah, jurusan ada. Coba, tapi kode jurusannya nol. Dia kosong. Ya. Tapi kalau kita masukkan lagi, insert into jurusan, ya, insert into jurusan. Nah, tapi sekarang jurusan itu bukan coba, misalkan tes. Nah, ini baru dia akan error. Kenapa error? Nah, keterangannya di situ adalah duplicate entry for key primary. Tapi kalau kita memasukkan insert into kode jurusan, insert into jurusan, ya, kita masukkan hanya kode jurusan, nilainya misalkan T001. Bisa atau enggak? Ini bisa. Tanpa kita masukkan jurusannya. Lah kok untuk yang perintah ini, yang insert into jurusan, kok ini nggak bisa? Gitu. Padahal nilainya beda. Tes.
Yang tadi kan nilainya coba, ini tes, ini nggak bisa gitu. Kenapa? Karena, nah, seperti yang kita lihat. Nah, kita coba cek dulu. Nah, ini ya, ini ada dua buah jurusan yang isinya kosong. Ya, kolom jurusan isinya kosong, tapi kode jurusannya ada SI23 T001. Ya, jadi kalau misalkan kita inputnya hanya kode jurusan, dia diterima, dia acceptable, selama isinya tidak sama. Karena kode jurusan ini adalah primary key. Ya, insert into jurusan, kode jurusan, kemudian value-nya kita sama misalkan T01. Ini error karena sudah ada T01 ya, karena dia primary key. Ingat primary key itu data yang unik. Jadi tidak boleh double atau ganda. Pertama kali kita insert nilai dari field jurusan yang mana adalah coba, itu bisa masuk ya, bisa masuk. Jadi dia secara default kode jurusannya akan menjadi null gitu loh. Ini bisa diterima. Tapi kalau kita masukkan lagi ya dengan nilai tes tadi ya, insert into jurusan nih, value-nya tes, ini dia nggak bisa. Kenapa? Karena begitu dia akan masuk ya, kode jurusannya itu null juga, kosong juga. Ya, sedangkan kode jurusannya harus unik, jadi tidak boleh ada yang sama. Ini udah ada satu kok yang kosong, jadi yang berikutnya itu nggak boleh ada yang kosong lagi, gitu ya. Jadi kesimpulannya, untuk menginsert data itu harus menggunakan apa namanya, nilai yang unik untuk setiap primary key. Ya, untuk setiap field primary key-nya itu nilainya harus unik yang kita inputkan. Tidak boleh ada yang double, gitu ya. Nah, sekarang kita update. Coba kita update. Perintahnya seperti ini. Update from jurusan. Ya. Kemudian set. Nah, update adalah perintahnya. From dari tabel mana? Dari tabel jurusan. Kemudian apa yang akan kita rubah? Nah, kita set. Ya. Set apa yang kita rubah? Misalkan yang kita rubah adalah field jurusan. Field jurusan itu misalkan adalah sistem informasi. Nah, kemudian kita kasih where. Nah, kita kasih kondisi where. Where kode jurusan sama dengan SI23. Nah, jadi perintah ini akan mengupdate ya. Perintah ini akan mengupdate jurusan ya, mengupdate tabel jurusan. Kemudian yang dirubah nilainya adalah kolom jurusan dengan nilai sistem informasi yang kode jurusannya adalah SI23. Nah, yang ini tadinya kan kosong. Nanti akan ada nilainya. Coba kita tes. Apa nih errornya? You have an error in your SQL syntax. Check the manual corresponding memory representation near from jurusan. Oh ya, sorry. Update from jurusan. Ini nggak pakai from ya. Update jurusan. Sorry. Update jurusan, set jurusan sama dengan oke. Nah, sudah selesai ya. Query oke, satu row affected. Nah, sekarang kita coba cek select bintang from jurusan. Nah, ini dia. Yang tadinya kosong, ya, SI23 ini kosong, sekarang sudah muncul. SI23, sistem informasi. T001 ini masih kosong. Nah, sekarang kita update lagi. Ya. Update jurusan, set jurusan, sama dengan, misalkan, eh, apa ya, jurusannya teknik, misalkan. Teknik, apa ya, teknik data, misalkan ya. Where kode jurusan sama dengan T001. Enter. Sukses. Coba kita cek lagi, select bintang from jurusan.
Bisa ya, teknik data. Nah, sekarang pertanyaan saya, bisa nggak kalau kita rubah primary key-nya? Misalkan update jurusan, set kode jurusan sama dengan tag sama dengan T123. Where kode jurusan sama dengan T001. Bisa atau enggak kita merubah nilai dari primary key? Ayo, bisa atau enggak? Jawabannya adalah bisa. Selama nilai primary key-nya belum ada. Ya, selama nilai primary key-nya belum ada. Nah, ini jadi T123. Tapi kalau misalkan kita mau merubah, ya, update jurusan, set kode jurusan sama dengan TI. Nah, bukan T123, tapi TI 23. Nah, yang kode jurusannya adalah T123. Ini error. Karena TI 23 sudah ada. Jadi error. Ya. Nah, gimana caranya kalau misalkan kita mau menghapus? Kalau misalnya kita mau menghapus data, itu menggunakan perintah delete. Delete from jurusan, ya, where, nah, kode jurusan sama dengan T123. Oke, ini sudah sukses. Coba kita cek. Select bintang from jurusan. Nah, yang T123 sekarang sudah hilang. Yang tadinya di sini ada, sekarang sudah hilang. Ya, T123 hilang. Gitu loh. Bisa nggak kita hapus data, tapi kondisinya tidak menggunakan primary key? Ini kan menggunakan primary key. Ya, bisa atau tidak? Nah, jadi gini, delete from jurusan where, nah, jurusan sama dengan coba. Nah, delete from jurusan where jurusan sama dengan coba. Bisa atau tidak? Jawabannya ini masih bisa. Ya. Jadi kondisinya apa? Kita tulis. Maka dia akan melakukan penghapusan, ya. Karena kan kita perintahnya adalah delete, maka dia akan melakukan sebuah penghapusan data yang mana data yang dihapus itu adalah yang jurusannya adalah coba, gitu ya. Tuh. Jadi si coba itu udah hilang. Nah, tapi hati-hati. Nah, kalau misalkan nih kita masukkan data nih, insert into jurusan, kemudian yang kita masukkan itu adalah kode jurusan, lalu ada jurusan. Nah, nilainya, nah ini value-nya pakai S ya. Jadi kalau value-nya pakai S, ini kita bisa masukkan beberapa data sekaligus, ya, beberapa record sekaligus dalam satu buah query, gitu loh. Jadi kayak semacam apa ya namanya tuh, bahasanya tuh eh, bukan multi statement, tapinya tuh batch query. Nah, ini namanya batch query. Value-nya misalkan C01, ini ya coba, ya, tutup kurung, kita koma, input lagi, ya, kita input lagi C02, lalu isinya adalah coba juga, enter. Oke, ini sukses, dua row affected. Nah, jadi ada dua, ya, sekarang dua row nih yang tersisipkan. Yang pertama adalah C01, yang kedua adalah C02. Nah, sekarang kita coba lihat isinya. Nah, C01, C02. Coba. Sekarang kita hapus menggunakan perintah yang tadi. Delete from jurusan, where jurusan sama dengan coba. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kedua data itu akan hilang. Dua row yang terhapus. Karena yang jurusannya coba, yang dihapuslah yang nama jurusannya adalah coba. Gitu ya.
Tuh, jadi IF23, SE23, TI23. Yang channel satu channel 2-nya hilang. Begitu. Nah, sampai sini cukup jelas? Ada yang mau tanyakan? Terkait data manipulation language, select, insert, update, dan delete. Pak, kalau misalkan kan tadi kan pas yang sebelum delete jurusan yang coba itu kan Bapak ngetik apa namanya kode jurusan yang buat coba itu kan channel 1 sama channel 2 dan nama jurusannya tetap coba. Nah, kalau misalkan nama jurusannya itu diubah jadi coba 1, coba 2, terus kita mau delete si coba 1, coba 2 ini, kalau misalkan kita cuman ngelampirinnya coba doang, itu yang hilang yang 1 apa yang 2 atau kemungkinan ada error, Pak. Oke, oke, oke. Sekarang coba kita masukkan lagi datanya. Ini ya. Oh, sorry, sorry. Aduh, saya hapus dulu. Delete from jurusan coba. Kita masukin lagi. Ini coba 2, ini coba 1. Oke. Nah, gini kan. Misalkan channel 1 coba 1, channel 2 coba 2. Nah, sekarang kita mau hapus. Delete from jurusan, where jurusan sama dengan coba. Gini ya. Nah, kalau kita eksekusi, query-nya akan tereksekusi tanpa error, tapi tidak ada yang terhapus. Tuh, query-nya oke, ya, dia tereksekusi, tapi nol baris, nol baris affected, nol rows affected. Jadi ya tidak ada yang terpengaruh, ya, tidak ada satu baris pun yang terpengaruh. Jadi kalau misalnya kita lihat bintang select from jurusan, nah dia tetap ada. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di sini kita akan menghapus yang nama jurusannya adalah coba. Dia ngecek ke tabel ada nggak nama coba. Ini coba 1, ini coba 2, ini informatika, ini simulasi, ini teknologi informasi. Tidak ada yang namanya coba 1. Tidak ada yang namanya coba. Yang ada coba 1 dan coba 2. Maka dia tidak ada yang terhapus. Tapi query-nya oke, nggak ada error. Nah, kalau misalkan kita mau menghapus yang coba 1 dan coba 2, ya, tapi dengan menggunakan coba ini, maka kita harus menggunakan kondisinya, jangan menggunakan sama dengan. Kalau sama dengan ini kan nilai pasti. Nah, kalau kita mau menggunakan nilai perkiraan, nah itu menggunakan like. Nah, kalau gini, delete tulisan like, nah, coba persen. Nah, kalau perintahnya seperti ini, maka yang akan dihapus adalah coba 1, coba 2, dan coba lainnya. Ya, pokoknya depannya coba aja. Kalau belakangnya bebas. Nah, tanda persen ini adalah tanda wild card. Ya, tanda wild card. Jadi tanda apa ya? Karakter liar mau karakter apapun setelah itu, ya, setelah coba ini bebas. Ya. Nah, jadi gini, ada yang kita bahas tanda wild card. Ya. Ada yang menggunakan seperti ini, persen coba, ada yang coba persen, ada yang persen coba persen. Nah, kalau yang persen coba ini akan misalkan yang depannya yang bukan depannya, yang belakangnya coba. Kalau coba persen, yang depannya coba. Kalau coba persen ini yang mengandung coba. Nah, contoh ini berarti kurang lebih misalnya ada 1 coba, ada SDF coba, gitu kan, ada 4 coba, gitu, ada 4 coba dan yang lainnya. Pokoknya yang belakangnya coba, ya. Nah, kalau coba persen berarti ini coba 1,
coba dua, mau coba apa gitu ya, mau coba-coba apa aja ya, pokoknya yang depannya coba. Kalau yang persen coba persen, nah ini mau yang satu coba satu, mau yang apa namanya mencoba gitu kan, mencoba jual gitu. Nah ini kan terkandung kata coba di sini. Nah ini menggunakan yang persen coba persen. Nah coba kita tes eksekusi. Nah ada dua ya, ada dua record nih. Kita lihat select bintang from jurusan. Nah, hilang ya. Nah, menggunakan tanda operator like yang tadi itu bisa diterapkan tidak hanya di delete, di update, di select pun juga bisa ya. Jadi select, update, delete itu bisa menggunakan tanda wildcard. Ya, contoh misalnya gini, saya inputkan lagi ya, yang coba satu coba dua ini. Nah, oke, sekarang kita coba select bintang from jurusan. Nah, ini kan untuk memunculkan semua. Ya, sekarang kita select bintang from jurusan, where jurusan like. Nah, kita kasih persen, coba persen. Sorry, kutip dua. Nah, ada kutip ya, kutip dua, persen, coba persen, kutip dua. Oke. Nah, maka yang muncul hanya eh, data di jurusan yang mengandung kata coba. Gitu ya. Nah, tetapi ya, jika kita membuat sebuah query, hindari sebisa mungkin menggunakan kata like di sini. Ya, hindari sebisa mungkin menggunakan kata like di sini. Kalau kita mencari yang nilainya pasti, misalkan coba satu, nah ini jangan pakai like, tapi pakai sama dengan aja. Ya, pakai sama dengan where jurusan sama dengan coba satu. Ya, gitu. Nah, gini. Jadi jangan pakai like. Tapi kalau misalkan kita mau mencari yang depannya coba gitu. Nah, berarti kita pakai yang like coba persen. Ya, ya emang karena kita mau menggunakan apa namanya mau mencari yang depannya coba gitu. Jadi mau nggak mau ya udah kita harus pakai like gitu. Nah, kenapa sih saya bilang hindari sebisa mungkin gitu? Karena nah kita bayangkan jika data sudah menumpuk ya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, data itu akan semakin banyak. Ya, bisa sampai ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan record gitu. Nah, kemudian kita melakukan sebuah eksekusi query menggunakan like ya. Misalkan select nih, select bintang from jurusan where jurusan like. Kemudian wildcard-nya ada dua lagi, depan belakang. Persen coba persen. Nah, itu akan eh, apa berdampak terhadap efisiensi ataupun performa dari si database. Ya, jadi pada saat dia akan menampilkan data ke kita, menyajikan datanya, itu dia akan lama. Kenapa? Karena dia akan mencek, ya, dia itu akan melihat satu persatu. Jadi akan berhubungan dengan performa ataupun efisiensi dari penampilan data. Nah, kalau kita menggunakan SQL Log, nah ini ada apa namanya? Ada keterangan waktunya ya. Nih, coba select bintang from jurusan. Ini saya eksekusi. Nah, dia muncul. Nah, lihat di sini. Di dalam result, di sini ada di bawahnya ada keterangan. Exact 0 second. Total 0,001 second. Oke lah, ini kan nggak akan terasa ya. 0,001 second ini nggak akan terasa. Cuman seper 1000 detik. Gitu kan. Cuman seper 1000 detik. Jadi nggak bakal terasa. Gitu. Tapi coba kita pakai kondisi sekarang ya. Where jurusan like persen coba persen. Kita eksekusi. Nah, lihat, exact 0 second, total 0,00 second. Nah, 0,001 second. Nah, ini masih sama dengan yang sebelumnya, yang select bintang from jurusan. Nah, yang ini juga sama.
Ini 0,002 second. Kalau ini 0 second. Ini 0, ini 0 second. Refresh lagi 0,01 second. Refresh lagi 0,012 second. Tuh, lihat. Jadi kalau misalnya kita menggunakan yang like, ya, pakai wildcard, ini dia akan apa terlihat ya waktunya. Ya kalau misalkan sedikit datanya cuma 0,012 ya nggak bakal berasa lah gitu kan. Tapi kalau udah jutaan recordnya baru bakal kerasa. Pasti ini akan muncul nih. Execution timing berapa second untuk mendelivery, untuk apa mendelivery ke kita juga ada waktu berapa second, nanti total yang dieksekusinya ada berapa second gitu. Ya, ini nggak belum berasa ini kalau misalkan datanya baru sedikit. Tapi kalau udah ratusan ribu jutaan baru kerasa. Gitu. Jadi hindari sebisa mungkin menggunakan tanda wildcard dan juga menggunakan like. Ya. Atau misalkan lebih parah begini like, coba misalkan gini ya. Ini bisa aja, nggak masalah. Gitu. Ini kosong ya, nggak ada isinya. Like coba persen. Like persen coba. Like coba persen. Nah, ini bisa nggak masalah. Tapi tetap aja gitu loh. Dia efisiensinya itu lebih bagus yang menggunakan sama dengan where jurusan sama dengan coba, nah, dibanding yang ini ya. Ya. Tuh. Ini kalau misalnya kita eksekusi dia waktunya ada berubah-berubah tuh. Ya, ini total 0,004. Tapi kalau yang ini nah, 0,01 tuh ya 0 tuh 0 gitu kan. Jadi lebih cepat seperti itu. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Sampai sini dulu. Khawatir tertinggal nanti. Tadi cukup jelas, Nabila? Udah cukup jelas, Pak. Oke. Ada lagi teman-teman yang lain yang ingin ditanyakan, didiskusikan? Jika tidak ada, kita coba yang TCL, ya, Transaction Control Language. Nah, sekarang gini, ini kalau misalnya kita cek nih datanya ya, select bintang from jurusan. Kita cek. Oke, nah ini ya isinya ya. Channel 1, channel 2, IF23, SI23, dan PI23. Ini pun juga sama ya kalau misalkan kita eksekusi di sini ya, select bintang from jurusan. Oke, eksekusi. Nah, isinya sama ya. Channel 1, channel 2, kemudian jurusan juga sama. Jadi isinya sama. Ada 5 row, ada 5 record. Ya, 5 row insert. Nah, 5 row. Ini execution time, ini total time-nya 0,01 second. Nah, sekarang kita menggunakan yang TCL. TCL itu apa sih? TCL itu Transaction Control Language. Nah, jadi eh, TCL ini ya merupakan sebuah perintah yang digunakan untuk memanage transaksi di dalam database. Apa yang kita manage? Gitu. Yang kita manage itu adalah transaksi. Transaksi itu apa sih? Nah, transaksi ini adalah untuk eksekusinya. Ya, jadi ini digunakan untuk memanage perubahan yang dilakukan oleh DML, ya, oleh DML statement. It also allows statements to be grouped together into logical transaction. Nah, contoh misalkan gini, ini beberapa apa namanya contoh dari TCL comment, ada commit, ada rollback, ada start transaction. Kalau commit, dia akan mengcommit ataupun kayak semacam menyimpan ya perubahan gitu. Jadi menyimpan komen yang digunakan secara permanen. Ya, kita simpan semua transaksi apapun ke dalam database. Kalau rollback itu kebalikan dari commit. Nah, jadi dia itu kalau rollback itu untuk merestore database to last committed state. Jadi untuk mengembalikan ya kondisi ataupun keadaan database ke apa namanya step yang terakhir di commit ya. Nah, it also use with save point command to jump to save point. Nah, bahkan bisa digunakan dengan save point ya. Itu misalnya kita menggunakan transaction lalu ada beberapa save point yang kita simpan, nanti kita bisa rollback tuh ke beberapa save point. Ya.
Nah, save point ini digunakan untuk menyimpan apa namanya penyimpanan sementara ya, temporary save transaction. Gitu. Jadi kita bisa merollback di manapun, di poin manapun. Ya. Nah, contoh misalkan gini. Sekarang kita lihat. Nah, misalkan saya mau menghapus nih, ya, saya hapus nih. Eh, tapi sebelumnya saya aktifkan dulu transaction ya. Start transaction. Oke. Jadi diawali dengan query start transaction. Kemudian apa yang ingin kita lakukan? Misalkan kita mau hapus, delete jurusan, eh, where, delete from jurusan, sorry, delete from jurusan, where jurusan like coba, ya, where jurusan like coba persen. Eksekusi sukses, select bintang from jurusan. Lihat sekarang. Di sini sudah tidak ada IF23, SI23, T1I, TI23 yang coba tadi hilang. Tapi kalau kita cek di SIL, saya query-nya saya eksekusi yang ini ya, select bintang from jurusan, ini masih ada loh. Tuh. Masih ada loh. Coba masih ada. Loh, kok bisa begitu? Di sini ada, tapi di sini kok udah nggak ada. Select bintang from jurusan. Nah, kok bisa gitu? Ingat, ini saya membuka dua database. Ya, saya membuka dua database. Sorry, saya membuka database dengan dua buah session yang berbeda. Yang satu menggunakan SQL Log, yang satu menggunakan command line. Ya, ini beda session. Oke, ini beda session. Beda device, beda session. Nah, yang saya lakukan tadi adalah menghapus jurusan ya di command line menggunakan start transaction. Ini sudah terhapus di command line ya. Jadi di session yang command line ini sudah terhapus, tapi dia belum terkomit. Ingat, commit itu untuk menyimpan secara permanen ya, menyimpan secara permanen transaction yang dilakukan. Ini belum disimpan secara permanen ya. Karena kan kita menggunakan start transaction. Nah, ini kita pakai TCL nih. Ya, kita kontrol transaksinya. Kita coba dulu, takutnya kita salah ngapus nih gitu, bener nggak? Pas dicek, oh bener nih, coba yang tadi yang kita hapus. Nah, kalau udah dihapus, kita komit. Kalau kita komit, oke. Nah, barulah di sini akan berefek. Tuh, di sini baru hilang setelah kita komit. Ya, setelah kita komit baru dia hilang di sini. Nah, ini pentingnya menggunakan TCL. Ya, rollback pun juga sama. Ya, nah sekarang kita balikin lagi pakai yang insert into jurusan. Nah, oke, ini dia. Sip. Coba kita select bintang. Oke, ada ya. Nah, sekarang ini juga sama kita select bintang from jurusan. Nah, ada dua-duanya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita salah hapus? Nah, oke. Pertama kita start transaction dulu. Start transaction. Kemudian kita delete. Ya, kita delete menggunakan ini delete from jurusan where jurusan like coba. Oke, ya kita lihat lagi select bintang from jurusan. Dia sudah hilang. Ya, di sini dia masih ada, gitu kan? Oh ternyata kita nggak jadi hapus deh. Kita balikin lagi datanya. Ya, daripada kita insert into lagi, kita tulisnya rollback, rollback. Maka data yang tadi dihapus akan dikembalikan. Nah, channel 1, channel 2. Gitu ya. Jadi urutannya di sini menggunakan kayak semacam pertama start dulu ya, start transaction. Kemudian kita masukkan komen. Komennya mau apa di sini? Ya, bisa bisa apa namanya? Bisa insert, bisa update, bisa delete. Tergantung ya. Pokoknya yang dari DML ya, yang dari data manipulation language.
Setelah itu baru kita commit atau kita rollback. Seperti ini urutannya ya. Start transaction, kemudian komennya apa, lalu kita commit atau kita rollback. Terserah. Gitu ya. Contoh lagi, misalkan kita mau insert nih, ya start transaction. Kita tes, misalkan insert into jurusan. Ya, value-nya, sorry, yang kita insert adalah kode jurusan dan juga jurusannya. Value-nya adalah misalkan T001 tes, namanya tes. Kita eksekusi, kemudian kita select bintang from jurusan. Terus kita cek, nah, oke nih, sesuai, tes. Nah, tapi di sini belum ada. Nah, ya kan belum ada. Ini udah sesuai, kita commit, baru kita commit. Baru dia tersimpan secara permanen, maka bisa diakses di seluruh session yang ada, seluruh koneksi yang ada. Ya, tes, tes. Gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita mau cek nih, ada eh, perintah ini. Ada perintah show status where variable name sama dengan trade connected. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat trade yang terkoneksi ada dua. Ada thread yang terkoneksinya adalah dua. Yang pertama SQL log, yang kedua adalah eh, command line. Ya, kalau kita lihat proses list, nah di sini ya, tuh root root. Nah ini usernya, saya login di SQL log pakai root, login di apa namanya command prompt juga pakai root tadi. Ya, tuh, gitu. Ya ini bisa ketahuan tuh. Jadi dengan menggunakan show status where variable name sama dengan traits connected. Nanti bisa ketahuan ada berapa sih yang terkoneksi dengan database kita gitu. Kemudian proses listnya kita lihat nih dia lagi ngapain aja gitu. Bisa kita cek. Ya. Dan satu hal lagi yang harus saya beritahukan pada teman-teman semua adalah perintah TCL ini ya. Perintah TCL ini yang menggunakan start transaction, kemudian commit rollback. Nah, ini hanya bisa diterapkan di dalam engine InnoDB ya, dalam engine InnoDB. Jadi kalau misalkan kita bikin database sebetulnya ya, kita bikin database, create database. Misalkan di sini bikin database-nya adalah testDB ya. Ini charset dan collection bisa kita defaultkan. Ya, tapi pada saat kita bikin table, ya create table, misalkan di sini test. Nah, engine-nya ini bisa default ya, atau bisa kita pilih InnoDB. Nah, khawatirnya kalau default, ini pada saat kita set install database pertama kali, dia tuh engine-nya bukan ke InnoDB tapi ke MyISAM. Ya, kalau engine-nya MyISAM itu tidak support untuk transaction. Jadi yang bisa support untuk transaction hanyalah InnoDB. Ya, ini engine-nya banyak nih, ada ARIA, ada CSP, ada InnoDB, ada memory, ada MyISAM, ada sequence. Kalian bisa cek di Google apa perbedaan engine dari perbedaan dari masing-masing engine di database MySQL. Ya. Nah, kita pilih yang InnoDB. Agar apa? Agar bisa mendukung untuk TCL, ya, Transaction Control Language menggunakan yang start transaction tadi. Jadi bisa di commit, bisa di rollback nanti. Gitu. Ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan? Transaction ini penggunaannya atau implementasinya dalam coding itu bisa menggunakan try error atau try catch ya. Try, kemudian komennya apa di sini, lalu catch. Kalau misalkan error, dia ngapain? Ya, jadi di sini misalkan start transaction, ya start transaction, kemudian kita lakukan komen di sini, ya komen gitu kan, komen, komen satu, komen dua, dan seterusnya, ya dan seterusnya. Nah, kalau udah, ya kita commit di sini, commit. Ya, setelah kita komen, kita commit. Nah, kalau misalkan ada error, ya kalau misalkan ada error, baru dia rollback di sini. Nah,
baru dia rollback. Gitu. Jadi try, kemudian di sini eh, begin, ya, begin, di sini end, gitu. Kalau misalkan ada apa namanya, ada error, dia rollback. Nah, sehingga mau memastikan transaksi dari data kita itu tetap aman. Jadi tidak akan ada perubahan atau tidak akan ada perubahan apabila ada sesuatu yang error, ya, ada kendala, kayak gitu. Cukup jelas? Ada yang mau diskusikan? Cukup jelas ya? Baik, jika cukup jelas, tidak ada yang diskusikan, maka kita akhiri ya pertemuan kita di minggu ini. Dan jangan lupa nanti teman-teman eh, buat normalisasi untuk relasi meminjam, ya, buat normalisasi untuk relasi meminjam yang tadi di sini. Nah, ini untuk materinya dan juga untuk assignmentnya nanti saya siapkan di e-learning. Nah, seperti itu. Baik, cukup sekian. Tidak ada lagi yang ingin diskusikan. Jika tidak ada, kita tutup ya kegiatan kita, pertemuan kita minggu ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah berpartisipasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam hal penyampaian atau kekurangan. Kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Saya izin live ya.